selama ini alhamdulillah bentuk koordinasi dan komunikasi kami dengan Puskurja yang memang yang punya tugas menyusun regulasi kurikulum terbangun dengan bagus, sehingga kami biasanya dikirimi draft mereka sehingga itu kami sesuaikan. Itu yang menyusun draft PMA. Nah, tentu selain menselaraskan dengan Permendikdasmen 13, kami juga di draft PMA itu memasukkan KBC Pro. Jadi KBC itu menjadi kerangka dasar. Jadi kalau di urutannya Permendikdasmen yang terakhir itu kan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai kerangka dasar kurikulum. Kemudian yang terakhir kami masukkan kurikulum berbasis cipta. Itu kami masukkan di sana sehingga ini menjadi fondasi yang kuat bagi kami. Kemudian yang kedua, ini tim CP juga sama, capaian pembelajaran PAI bahasa Arab ini juga tentu harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Dikdasmen, terutama yang pendekatan mendalam dan dari kita yang KBC Pro. Jadi pendekatan PM atau pemilihan mendalam dan KBC itu juga menjadi bagian yang melekat di capaian pembelajaran untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Ini kalau ini tentu sesuai dengan jenjang teman-teman yang hadir. Sebenarnya yang reguler atau di luar MAPK itu 2 orang Prof, 1 mapel yang nyusun. Tetapi karena keterbatasan anggaran kami hanya mengundang 1 gitu. Jadi mereka diskusi siapa yang mau berangkat, siapa yang mengalah tidak berangkat begitu ya. Jadi itu, tetapi kalau MAPK itu hanya 1 orang memang dari awal. Nah, ini mereka terus mengakselerasi. Dari kemarin kita sudah dibagi 2 ruang. Hari ini yang CP itu paparan masing-masing sesuai tugasnya itu menyampaikan dan nanti dikritisi oleh teman-teman yang lain. Itu yang kami lakukan sampai besok, Prof. Teman-teman akan bertahan sampai besok siang karena mengoptimalkan begitu waktu mereka bisa berkumpul seperti ini. Kemudian kami kemarin menghadirkan narasumber dari Puskurja karena tentu ini penting agar kita semua atau kami bisa mendapatkan highlight ya, kebijakan-kebijakan Dikdasmen terkait dengan kurikulum dan turunannya. Karena juga beriringan selain draft PMA, kami juga sedang menyusun juga panduannya, Bro. Ada panduan kurikulum madrasah, ada panduan kokurikuler, dan ada panduan pembelajaran dan asesmen. 3 panduan ini juga sedang kami buat. Itu laporan dari kami dan mohon berkenan tentunya pada sore hari ini, dan terima kasih atas kehadirannya, berkenan memberikan arahan kepada kami semua dalam menyusun regulasi terkait dengan kurikulum. Harapannya tentu yang KMA bisa secepatnya, Prof, karena tentu madrasah menunggu regulasi kurikulum dari Kementerian Agama yang tentu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di Dikdasmen. Saya kira itu yang bisa kami laporkan, dan selanjutnya mohon berkenan kepada Prof. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala yang seperti Pak Suki, terima kasih. Dari unsur guru ada juga ya. Selamat ya, alhamdulillah pada hari kita bisa bertemu di sini. Ini kenapa nih Pak J? Ini Itu kan ada dua berkas, satu permohonan, satu pernyataan. Oh, itu di situ. Nggak apa-apa nanti. Berkasnya Nanti ya. itu nggak dinomorin tapi kan. Itu kan. Sebenarnya bagi kita kurikulum yang diterapkan oleh Kemendikbud secara umum ya tidak progres. Mengapa? Kalau Anda baca
sudah mencakup semua kecuali mata pelajaran agama PAI dan bahasa Arab. Dan mereka sadar betul sebagai imam pendidikan sadar betul. Saya baru selesai dengan Pak Mendikdasnya di acara BPIB itu tadi secara khusus karena saya mampir negeri karena beberapa lebar pertama terkait kurikulum dan juga terkait PPG dan juga terkait KIC dan jalan-jalan. Intinya memang kalau bicara kebijakan pendidikan itu suka tidak suka kita beriman kepada Dikdasmen atau kalau dulu Kemendikbud dalam hal yang berkaitan dengan kurikulum secara umum. Mengapa? Memang amanah konstitusinya kan begitu. Amanah yang ada dalam undang-undang untuk sampai hari ini adalah undang-undang 20 tahun 2003 sampai nanti akan revisi undang-undang yang baru. Di satu sisi sudah diuntungkan ketika di undang-undang 2003 itu disebut misalnya TK garis miring RA, SD garis miring MI dan seterusnya sampai akhirnya. Hal yang sama kalau Anda baca di Permendikdasmen nomor 13 2005 juga sama. Artinya meskipun itu seolah-olah berlaku untuk Kemendikdasmen, sebenarnya berlaku juga untuk madrasah. Sekali lagi adalah untuk struktur mata pelajaran yang non itu yang kita maksud ini bukan itu. Pasti kita tidak akan membahas kurikulum baru tentang pendidikan matematika, bahasa Indonesia. Kita akan membuat yang bisa menimpa kasus itu adalah bagaimana dengan pelajaran PAI di madrasah dan bahasa Arab. Satu hal yang mungkin harus dipertimbangkan adalah harus ada evaluasi. Jadi tidak ujuk-ujuk yang penting orang revisi kita ya revisi. Itu namanya latah. Saya minta ada revisi itu dilakukan dengan based on evaluation. Apa sih problemnya mapel PAI yang selama ini kita kelola, terutama di BMA 450 atau bahkan BMA sebelumnya? Tentu penyesuaian itu menjadi sebuah keharusan, tapi jangan-jangan penyesuaiannya sekedar dari KM menjadi pembelajaran mendalam, jadi PA. Jangan-jangan tidak sekedar itu. Kalau soal PM pembelajaran mendalam itu kan hanya soal pendekatan dari pelajaran yang sifatnya tidak semata-mata tekstual, tapi menjadi kontekstual. Tidak hanya literalis, tapi menjadi kontekstual dan mendalam. Ada pendekatan kritiknya, ya, ada pendekatan kritisnya, ada pendekatan integrasinya. Jadi sebenarnya kita sedang berupaya bagaimana melakukan penyesuaian. Tidak sekali lagi hanya yang penting ada perubahan, ada PM dan ada KBJ. Kalau itu menurut saya hanya formalitas. Tapi yang jauh lebih itu adalah teman-teman harus presentasi dulu. Tim yang disebut tim pengembang kurikulum. Nanya aja pengembang. Anda itu pengembang apa penyempit? Pengembang berarti kan cara berpikirnya berkembang terus. Harus berkembang terus, melihat berbagai aspek. Jika perlu ada sampel di madrasah tertentu. Misalnya ketika kita ingin mencoba mengkomparasi problem pendidikan agama Islam di MANPK yang dulu outputnya pengennya afakuti. Apakah misalnya struktur kurikulum yang sekarang di pedoman ini masih kontekstual? Kalau enggak, apa yang tidak? Aspek apanya? Apa hanya aspek struktur mata pelajarannya atau bahkan aspek-aspek yang lain? Medianya, metodenya, pendekatannya.
sangat boleh jadi kita mungkin akan ada pendekatan dalam plus. Mengapa harus plus? Karena kita belajar agama. Quran hadis misalnya. Bagaimana pendekatan mendalam plus? Kalau Quran hadis saya dikatakan asbabul wurud atau asbabun nuzul, saya itu tidak cukup. Apa yang bisa kita tambahkan? Pendekatan sosiologisnya berarti dipanggil ilmu sosial. Pendekatan filosofisnya berarti ilmu filsafat. Untuk tingkat alias sudah saatnya. Artinya perjenjang itu tentu ada leveling, graduasi itu dari level RA seperti apa, level MI seperti apa, level MTS seperti apa. Tolong yang begini based on evaluation, paling tidak minimis. Jadi kita tidak sedang hanya membuat perubahan casing, tidak sedang berubah jadi orang DM kita apa DP kita TP. DP itu diversity. Jadi bukan sekedar itu. Sekali lagi tolong jangan sekedar itu, karena saya ini baru baca sekarang ini. Saya lihat misalnya yang dipakai lampiran itu dilalahnya kok ya sama dengan punyanya Permendasmen. Ini yang terakhir yang saya baca sekali terutama di lampiran. Coba kalau Anda baca di kerangka dasar kurikulum, terutama di landasan filosofis. Di draft ini ya, di draft. Di dasmen itu di Permendasmen 13 itu menggunakan Azhar Muji. Memang bagus talim, masa kita juga itu? Jadi itu orang bilang copy paste. Betul nggak sih? Nah itu siapa? Siapa sih? Coba, halaman berapa? Kerangka dasar dulu. Saya baca barusan di depan Anda ini loh. Ini belum saya baca sampai per kalimat ya. Halaman? Zanuzi Talim Talim sejalan dengan konsep pendidikan ideal di atas yang tadinya kalau kita bisa Talim Talim baru bisa hal yang sama ini juga dilakukan di Permendasmen 13. Kita kan bisa kutip kitab yang lain, kita kaya ada di bawahnya. iya, yang itu jangan dikutip karena itu nanti kutip orang. Kalau itu kita kutip dianggap kita itu copy paste punya orang, karena punya Permendasmen nomor 13 itu udah pakai itu. Kan masih banyak yang lain, kenapa kita kutip punya orang itu? Betul gak sih? Coba lihat di Permendasmen nomor 13. Lah ya itu jangan dikutip. Biarlah itu sudah dipakai dia. Itu sudah telah dipakai dia. Dia sudah dipakai dari Ahmad Dahlan, Masyid Masyari, lalu diganti dengan kitab Tafsir Uji. Yaudahlah, dia menggunakan filosofis kerangka ini, kita yang lain. Mungkin maksud Pikas itu ingin ada kesan kombinasi modern dan tradisional. Maksudnya itu kan, kita boleh tapi masih banyak referensi yang lain. Kalau mau ke atas lagi kita gimana dengan teori pendidikannya Ibnu Khaldun, dengan teori pendidikannya beberapa tokoh abad Abbasiyah juga, atau kalau ada modern sedikit Nasilwan, masih banyak kan bisa kita refer. Kalau kita PA itu kaya loh sekali, PA itu paling kaya, referensi kita paling kaya. Jangan kita ngambil yang orang nggak pakai, menandakan seolah ini referensi. Tolong ya, begini saya sekali lagi saya baru baca di depan Anda ini. Abdullah Nasilwan ya. Saya baca di dalam ini. Sekarang saya kembali jadi based on evaluation. Apa kelemahannya PAI yang diajarkan di tingkat RA? PAI yang maksud tadi ya, Quran hadis, akhlak, IG dan SKI, bahasa Arab termasuk dalam. Ini ada yang guru bahasa Arab ya? Ada. Mana yang guru bahasa Arab?
tolong itu juga khusus ya bahasa Arab. Bahasa Arab kita itu belajar bahasa Arab itu dari mulai MI ya, itu dari anak juga bahasa sampai aliyah bahasa Arab. Problemnya adalah seberapa banyak kita yang bisa muhadasah. Mungkin ada, tapi kalau dibuat generalisasi, rata-rata kita alumni madrasah itu tidak bisa ngomong bahasa Arab. Pertanyaannya, bahasa itu untuk ngomong atau untuk mingkem? Ngomong. Untuk ngomong. Bahasa Inggris bisa kita kuasai. Kita bisa pasti listening nomor 1. Reading pasti orang bisa lakukan. Conversation itu pasti. Writing pasti. 4 kompetensi. Kenapa begitu bahasa Arab? Problem kita conversation. Ada listening pasti. Writing kadang-kadang belum tentu bisa. Artinya ada problem pengajaran bahasa Arab. Nah yang itu kita tidak mungkin nyontoh di buku, tidak mungkin nyontoh kemudian mereka punya itu imamnya kita. Saya harus ngomong ini karena sangat apa sebelum kita di sini. Jangan sekali-kali berbagai sih. Nah saya ingin perubahan kurikulum yang kita rancang 450 kalau orang bukan belajar dalam konteksnya kita akan lebih kontekstual. Kalau terus apa? Kita akan beristilah yang lain. Kita akan beristilah yang lain. Yang paling nyata dari saya sebut bahasa Arab. Gontor ya menjadi salah satu pondok yang selama ini santrinya langsung mudah muhadasah. Mengapa mereka yang dikedepankan muhadasah? Kita harus memahami ini. Kapan sih bahasa itu digunakan untuk kepentingan nulis yang kita sebut dengan al-lughah lil kutub dan al-lughah lil muhadasah? Kapan sih? Kapan sih bahasa itu digunakan untuk menulis dan kapan bahasa digunakan untuk conversation? Bahasa digunakan menulis ketika untuk kepentingan mahasiswa. Artinya kalau kuliah, nah itu perlu bahasa levelnya harus tertulis. Mengapa? Karena mahasiswa dituntut untuk buat skripsi, tesis, disertasi. Tapi kalau jenjang MI, MT, SMA, yang benar ya kotor itu. Tuntutan bahasa untuk komunikasi. Nah ini harus paham kita. Kadang-kadang kan ya semua dianggap sama. Begitu di kampus, mereka dituntut bukan hanya kompetensi di bidang bahasa, conversation, tapi dituntut tambahan. Mengapa? Karena dia dituntut buat artikel. Nah di jenjang pendidikan dasar itu kita bertuntut, kalaupun ada tuntutan sifatnya masih ubah. Bahkan kadang-kadang makro. Belum tusinya, baru bentuknya hanya kompetensi tambahan, ekstrakurikuler. Anak-anak, apalagi anak-anak Sania, itu ekskul aja kalau dia dilatih KTI macam-macam. Ekskul, karena nggak ada tuntutan itu. Itu kalau sebenarnya makanya tahun ini harus kita gabung itu biar madrasah itu kembali ke jalan yang benar. Bagus sih jadi yang researcher itu bagus, tapi itu namanya memperkosa anak-anak menjadi dewasa. Researcher itu tuntutannya pada saat kuliah. Jangan kan kuliah orang sudah dosen dulu. Jadi peneliti berapa biji sih? Coba Anda lihat dosen itu barang tugasnya peneliti karena mampu tinggi. Apa ada madrasah tugas yang tinggi dan mampu tinggi? Dulu Pak Iso merasa kritik itu waktu sebagai seorang dosen sedang meluruskan itu jalan yang benar. Bagus itu kepentingan kan sudah untuk udah promote ya. Tapi jangan sampai menjadi pokok. Jadi kita harus gini, yang wajib jangan jadikan sunnah, yang sunnah jangan diwajibkan. Itu sekali bukan jelek, bagus.
sebagai kompetensi tambahan untuk promoting, tapi jangan sampai seolah-olah menjadi namanya kompetensi tambahan ya jadikan ekskul. Anak-anak yang talentnya pengen jadi yang researcher memfasilitasi sama dengan anak yang pengen jadi seorang olahragawan, seorang seniman, tetap fasilitasi. Salah kalau nggak fasilitasi, karena anak-anak itu talentnya kan banyak di usia muda. Nah itu tugasnya guru-guru guru BK, tugasnya. Nah dalam struktur kurikulum kita, apalagi dalam kegiatan-kegiatan pokok, jangan sampai itu menggerus anggaran yang sifat general, yang tidak sifatnya kewajiban mata kuliah atau mata pelajaran wajib itu. Saya kan pelajari ini, beberapa hari saya pelajari sejak waktu saya di PNS dulu, waktu saya tentu gitu kan. Tetapi saya tentu bukan bidang saya ada yang tersinggung saya sampaikan. Kalau sekarang tidak ada yang tersinggung di bidang saya secara keseluruhan. Dan banyak yang saya rubah Pak. Terus terang, saya ingin berubah dengan satu signifikan. ICIS yang punyanya dengan tinggi itu pernah kita rubah. ICIS itu ada tahu selama ini adalah Annual International Conference on Islamic Studies. Itu sudah bertahun-tahun kayak gitu aja. Isinya itu adalah presentasi para guru besar, para akademisi, para peneliti tentang Islamic Studies. Pertanyaan saya, sampai kapan kita hanya bicara Islamic Studies? Katanya kita sudah uji. Maka mulai tahun ini kita ganti ICIS menjadi Annual International Conference on Islamic and Science and Social Studies. Jadi sekarang akan bisa mengakomodir fakultas kedokteran bisa presentasi, fakultas saintek bisa presentasi, kombinasi integrasi saintek, Islam dan sosial. Nah, yang gini-gini loh, itu yang ingin kita rubah. Kiblat dari pendidikan Islam yang disebut integrasi itu harus ada perubahan. Karena itu ikon-ikonnya Pendis. Sama juga tadi apa? Mayores dengan KS. Kita rubah menjadi Oh My God, Oh My God, OMI. Dan filosofinya berubah lagi, cabang-cabangnya kita perubah dan kita perluas. Supaya apa? Supaya target dari acara itu tercapai, tapi tidak mengurangi substansi. Kembali ke laptop. Bahasa Arab tolong dilakukan perubahan signifikan. Dibalik PR-nya Pak. yang selama ini lebih banyak pada qawaid. Kan selama banyak qawaid. Orang tidak berani ngomong karena bicara ini mubtada atau khobar, fi'il atau fa'il atau maf'ul. Itu penting dari sekolah. Tapi untuk kepentingan ngomong, orang Arab tidak pernah bicara fi'il fa'il maf'ul. Dia akan teroncos saja. Tanda khobar dari masalah. Baru penting tanda khobar fi'il fa'il maf'ul itu ketika nanti nulis. Dan nulis itu berarti artikel. Ya enggak gitu. Ngomong kita tuh ngomong bahasa Indonesia, apa kita pernah bilang ini yang saya lari terus pakai subjek enggak? Enggak, pakai predikat kan? Nah inilah namanya ngomong konversasi muhadats. Orang Indonesia bahasa kita, bahasa lisan, kita tidak pernah pikirkan grammar kita ngomong. Kenapa pikir kita bahasa asing kalau grammarnya diubah? Akhirnya anak-anak kita terbelenggu dari awal takut ngomong. Karena salah kita cara belajar bahasa. Sementara di Gontor, anak-anak ngomong aja salah nggak penting. Nanti dibenerin sambil jalan. Perkaya mufrodat, vocabnya diperbanyak. Karena semakin banyak vocab pasti bisa semakin banyak ngomong. Nah jadi masalah karena saking takutnya ngomong, meskipun udah banyak vocab, pikirnya ini sudah sesuai dengan qawaid belum. Bahasa itu sampai itu sudah sesuai grammar. Yang saya sampaikan kalimatnya gerund atau konsisten. Kalau kayak subjek dan objek, present tense, present continuous, past tense. Nah yang kita apa kok jadinya itu? Yang mengerikan ujiannya pun itu. Ketika evaluasi juga itu kita. Makanya sampai jadi mohon maaf. Kawan-kawannya dari pondok-pondok yang pendekatan kita kesulitan ngomong, kesulitan komunikasi.
Tapi baca kita bukan gitu. Gimana sekarang caranya ada balancing? Di satu sisi kita juga tidak boleh meninggalkan tradisi kita, tapi mulailah di jenjang MI itu sudah diperkuat hak asasi. Nanti diperbaiki perlahan, jenjang aliyahnya sudah mulai pokoknya masuk, suntiahnya sudah masuk. Kalau itu saya kira akan ada perubahan signifikan. Konteks kurikulum BAI yang sama sudah deep learning plus, mendalamnya itu plus. Berbahasa. BAI juga sama yang tadi Quran nanti misalnya harus ada pendekatan sosiologis, filosofis, antropologis. Anak-anak sudah dikenalkan bahwa memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya pendekatan al-ayah, min al-ayah, as-surah, surah. Sudah saatnya bisa mau entah itu atau mau komunitas mau basisnya itu adalah ilmu-ilmu sosial humaniora, bahkan ilmu-ilmu yang berbasis pada sains. Bagaimana misalnya AI bisa digunakan untuk pendekatan tafsir, sudah ke sana. Nanti ilmu fikihnya juga begitu. Fikihnya adalah fikih-fikih yang kontemporer dalam artian kis hari ini. Babut Toharoh, saya selalu kutip di berbagai tempat. Gimana menjelaskan Babut Toharoh dalam konteks Gen Z? Kalau pemahaman kita masih yang penting adalah bicara tentang hadas, itu tidak yang salah dengan Babut Toharoh. Tetapi itu adalah pembicaraan kita pada abad Majapahit. Sehingga anak-anak itu harus diketahui. Bicara hadas kan pokok. Ibadah kan basisnya hadas, pekerjaan hadas. Wafafa, sudah bola tuh, sampai dengan geologis, dan seterusnya itu wajib, tetapi tidak cukup itu. Kita mengkontekstualisasi ketika bicara fikih toharoh dikontekstualisasi dengan fikih lingkungan. Toharoh itu konteksnya bukan cuma bersih diri, tapi bersih lingkungan. Dalam bahasa KBC itu adalah terkait dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu apa? Berarti kamar mandinya juga harus bersih, toiletnya harus bersih. Orang berwudu, toharoh ujung-ujung kan berwudu, mandi. Bagaimana dia bisa toharoh dengan sempurna kalau tempat wudunya najis, tempat tipisnya berdiri? Jadi teori itu jangan sampai kemudian prakteknya artinya ketika nanti bicara bab toharoh itu nanti tentu nanti bacanya ya dalam konteks kurikulum sudah menyentuh tentang filosofinya, termasuk cara pembelajaran itu harus terukur, tidak boleh membangun toilet yang berdiri. Dicontohkan contoh ini, saya masih ingat di waktu R3 itu bagaimana sepakaian yang rapi, contoh pakaian rapi. Contoh pada rapi. Jadi ternyata anak-anak itu daripada diomong begini, dia lebih cepat masuk dengan bahasa perempuan. Nah, untuk jenjang anak R, apalagi era MIMTS bahkan aliyah pun bergambar itu menarik dan bisa lebih mudah difahami. Ketimbang narasi yang panjang, sudah bahasanya kacau, terlalu filosofis, tidak sampai. Nah, yang gitu itu teknis ya, teknis sekali, tapi sekali itu penting nanti terhadap teks buku utamanya, buku ajarnya. Tapi itu rambu-rambu di misalkan pembelajaran sudah itu tak bikinnya, tak Qurannya dan sebagainya. Akidah akhlak lebih parah lagi. Belajar dari mulai MI sampai bulan 3 akidah akhlaknya nggak beres-beres. Mengapa? Pasti ada problem itu. Apa sih yang diajarkan di situ? Kalau yang diajarkan adalah sifat wajib Nabi, yang penting sebutkan sifat wajib Rasul, amanah, tabligh, fatwa, sidik. Ya kalau pertanyaannya gitu, pasti itu terus yang dapat. Tapi pertanyaannya, gimana sih jadi amanah? Membentuk orang amanah itu seperti apa? Membentuk orang tabligh itu seperti apa? Itu kan sangat konseptual. Pasti
kalau rancang bangunnya sudah seperti itu, evaluasinya juga begitu. Ketemu lagi. Jadi pembelajaran agama kita itu pembelajaran agama yang sifatnya semuanya kognitif. Tolong yang dirubah mendalam di sini. Maka KBJ itu akan kita rubah bagi cara. KBJ sebagai sebuah inisiasi kurikulum akan kita upayakan merubah semuanya. Dan salah satu poinnya itu adalah experience learning. Belajar dari pengalaman itu, kira pengalaman merubah perilaku orang. Kita berkali-kali baca keteladanan ini seperti apa? Seperti apa? Padahalnya agama itu kan experience itu. Beragama itu tentang experience. Karena agama itu dijelaskan dengan hal-hal yang normatif. Misalnya salah satu ajaran agama yang selama ini menjadi semua orang mengalami yang namanya menikah. Menikah itu ajaran agama bukan? Menikah itu ajaran agama. Faktornya banyak, rukunnya banyak, apalagi rentetannya banyak. Kalau ditanya orang menikah itu sebenarnya apa sih manfaatnya menikah? Itu kalau dijelaskan oleh orang yang belum pengalaman, apalagi yang bikin munakahat secara teoretik, semua dengan gampang. Yang seperti apa? Jawabannya adalah experience. Hanya orang yang mengalami yang dia jelaskan. Makanya khotbah nikah, tausiah nikah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Secara teoretik, tapi tidak ketika bicara tentang experience. Agama itu kan gitu. Semua orang bisa menyampaikan agama ini secara teoretik. Siapa pun tidak harus dari fakultas agama, siapa. Tapi pengalaman beragama hanya dilakukan oleh orang yang pernah mengalami semua ajaran agama ini. Anda bisa mengajar namanya fikih haji itu, manasik, tanpa harus pergi haji. Tapi percayalah, hanya orang yang pernah mengalami haji yang bisa dengan experience-nya bagaimana dia membuat manasik itu, yang bisa sampai ke orang-orang yang belum haji. Beragama kira begitu. Beberapa satu yang tidak bisa kita lakukan experience, fikih jenazah. Kalau tahu siapa tentang jenazah, ya siapapun boleh lah ya. Tidak usah tunggu experience. Bab jenazah itu kan bab terakhir kalau fikih. Itu bab terakhir ya, dan bab awal. Tapi yang lain-lainnya tadi tentang sholat, enggak bisa. Orang yang dengar itu mulai tahun 13, gimana pengalaman khusyuk? Orang pernah alami khusyuk. Pengalaman jadi agama itu experience. Agama itu harus orang yang pernah mengalami. Nah itu menjadi bagian penting experience. Methods experience learning itu menjadi bagian pembelajaran agama yang selama ini belum banyak disentuh. Kita selalu menyamakan pembelajaran agama seolah seperti belajar matematika dan fisika. Jangan lupa pada ujungnya pembentukan perilaku melakukan. Jadi kita diadah lah. Jadi kita tidak sedang bicara atau belajar tentang sejarah akhirat, tidak sedang ngapal tentang akhirat, tapi bagaimana anak-anak itu output dan bahkan outcome-nya itu di anak-anaknya juga. Saya kira itu saja ya. Poin saya, kita tidak sedang merubah casing satu. Yang kita rubah harus based on evaluation. Lebih baik terlambat buat BMA ini. Toh kita tidak juga Permendiknas 3
13 sudah ada, jalan aja yang Coba. ketimbang tergesa-gesa hasilnya Sami Mawon dari Menteri. Kalau Sami Mawon tidak usah dirubah, habis-habisin anggaran, nyampe-nyampe tenaga. Dan akan saya kawal, akan saya tanya perubahan sebentar. Ini kasus ini sudah pernah tahu cara saya pimpin lah. Hanya ada Islamis televisi kan? Nggak tahu, kalau saya udah tahu bagaimana medis dilakukan perubahan, cara berpikir, cara perubahan substantif. KPJ aja berapa kali kita bukan. Jadi supaya kita itu nanti ada legisi. Kalau punya legisi itu aku orang bilang, oh ini masa waktu kasus ini apa? Dan kita dipakai orang. Sayangnya kita seringkali tidak berani melakukan, lalu hanya yang dilakukan hasilnya, coverage ya. Kita ingin berubah substansi. Setidaknya walaupun belum seluruhnya, kalau jenjang tadi apa dimulai dari budayanya, sejarahnya, dan pada akhirnya semua. Saya kira demikian untuk sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses walafiat, sukses selalu. Terus inovatif, insya Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didin atas arahannya kepada kita semua. Bagi semua ya, Bapak Ibu sekalian, silakan di Bapak Kurikulum, kemudian yang CP, terutama bahasa Arab, gitu ya. Siap. Kalau Pak Dirjen yang bicara kan sudah clear tuh bahasa Arab. Kalau saya ngomong kan belum kuat kan. Saya sudah ngomong power. Jadi Bapak yang bicara. Ya. Jadi artinya ya marilah teman-teman semua arahan Pak Dirjen dan saya catat semua, nanti kita diskusikan. Belum terlambat, begitu ya. Karena ini baru proses. Kata Pak Dirjen ya lebih baik terlambat. Ya. Berani nggak? Oke. Daripada tidak sama sekali.